Halo teman-teman. Halo. Nah, perkenalkan aku Citra Indasari, NIM J1B018019 ingin mengajarkan siapa? Reva kelas berapa? Kelas 3A. Lihat sini dong. Reva kelas 3A. Nah, sekolah di mana? Ya, SD Ragamukti. Reva sekolah di SD Ragamukti. Nah, jadi pertemuan kali ini aku mau ngajarin Reva materi puisi. Nah, Reva udah tahu belum puisi itu apa? Tahu tapi cuma sedikit. Tahu tapi cuma sedikit. Apa yang Reva tahu? Nah, puisi itu ya adalah ragam karya sastra. Pinter. Reva udah tahu kalau puisi itu adalah ragam karya sastra. Nah, sebelum kita mulai belajar, aku nyediain media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya berupa e-book atau buku digital. Reva juga udah punya kan? Tuh, ini adalah media pembelajaran kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, Reva kelihatan bagus. Oke, sekarang Reva bisa buka halaman 2. 1, 2. Nah, tadi kan Reva udah ngasih tahu tuh, puisi adalah ragam karya sastra. Coba lengkapnya Reva baca. Di halaman 2 ada pengertian. Apa pengertian puisi? Puisi adalah ragam karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama materi, rima, penyusunan lirik dan bait serta memiliki nilai Estetika atau keindahan. Nah, jadi benar puisi itu adalah ragam karya sastra. Selain ada yang namanya cerpen, ada yang namanya drama, puisi juga ragam karya sastra. Aku pernah dengar di drama apa? sekali itu kisah Lili itu diambil dari cerpen. Oh, kisah Lili diambil dari cerpen. Iya, cerpen itu termasuk ke dalam prosa. Sedangkan puisi adalah berdiri sendiri. Iya, dua-duanya sastra, tapi prosa berbeda dengan puisi. Oke? Beda ya? Lanjut. Sekarang Reva bisa baca unsur puisi. Ada apa aja tuh? Ada 1, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang pas dan selaras dalam puisi. Pilihan kata yang pas akan menghidupkan situasi, perasaan, dan keindahan dari puisi. Oke, nih jadi singkatnya diksi itu adalah kata-kata yang dipakai. Oke? Nih, misalnya Reva mau bikin puisi tentang apa? Coba. Aku mau bikin puisi Tentang apa? ada pilihan. Misalnya rambut Reva kan cantik. Nih, misalnya aku bikin puisi rambut berwarna hitam dan lurus. Rambutku begitu lembut dan halus. Aku sangat mencintai rambutku. Aku akan merawatnya setiap hari. Nah, itu 1 bait puisi. Nah, maksudnya diksi itu apa? Diksi itu yang tadi aku bilang, rambutku lembut dan lurus. Rambutku aku rawat setiap hari. Aku mencintai rambutku. Itu namanya diksi. Oke? Nah, lanjut. Majas. Majas adalah salah satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan agar puisi yang ditulis terlihat indah serta menarik. Nah, majas itu adalah gaya bahasa. Liatin aku dong. Masa kamera terus. Majas itu adalah gaya bahasa. Reva tahu nggak bahasa majas ini? Apa namanya? Bulan. Wajahmu cantik seperti rembulan. Rembulan. Tahu? Coba, wajahmu cantik seperti rembulan. Itu artinya apa menurut Reva? Wajahnya? Wajah kayak misalnya wajahnya cantik dan bersinar. Bulan kan bersinar. Nah, itu kan harusnya cantik, wajahnya cantik aja. Kalau pakai rembulan itu berarti pakai majas. Lanjut. Rima atau unsur bunyi.
Rima atau unsur bunyi biasa disebut sebagai sajak. Rima merupakan satu pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak atau pada akhir larik di sajak. Misalnya, apa namanya unsur bunyi? Misalnya a a i i gitu. A A I I U U E O. Misalnya di akhir puisi kayak gini, matahari terbit di barat, siang hari aku sekarat. Terus ibuku menggerus besi yang berkarat, setelahnya kami semua selamat. Gitu. Itu ada at gitu kan belakangnya. Nah, itu sama, itu namanya rima, oke? Atau sajak. Yang meski siang hari matahari terbit. Itu puisi jenaka. Puisi yang lucu. Lanjut. Siapa sekarat? Lanjut. Sekarang nomor 4, Epa yang baca. Oke, aku buka dulu. Wah, nomor 4 itu ada citraan atau imaji. Citraan dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Pengarang puisi memakai kata untuk mengungkap pengalaman imajinasinya. Jenis-jenis citraan dalam puisi ada antara lain citraan, pandang citraan, dengar citraan, rasa, serta citraan pengucap. Dari tadi citraan baik. Iya, tahu nggak citraan itu apa? Enggak. Nih, jadi misalnya dalam puisi ibu, aku tahu betapa besar jasamu. Kenapa kakak tawa? Ya udah, jangan deh, jangan. Ini aja. Waktu itu aku jangan gitu. Nih, judul puisinya Jalan-Jalan. Aku pergi jalan-jalan dengan menggoes sepeda. Di tengah perjalanan, aku melihat sawah-sawah, gunung-gunung yang mengelilingi daerahku. Terus yang ketiga, baris ketiganya, waktu aku melihat gunung-gunung, sepedaku terpentuk batu sehingga aku terjatuh. Kakiku sakit sekali, gitu. Misalnya kayak gitu. Citraannya kan ada banyak. Yang pas tadi, aku pergi menggoes sepeda, berarti itu citraan gerak. Kan dia menggoes. Terus dia melihat, berarti citraan penglihatan. Nah, terus ada lagi nggak ya? Citraan aku terjatuh, citraan gerak. Terus aku kesakitan, berarti citraan rasa. Nah, ada motor. Lanjut. Setelah unsur puisi, kita belajar tentang apa? Ayo, di bukunya apa? Tentang jenis puisi. Jenis puisi. Nih, aku singkat aja ya. Jenis puisi itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada puisi lama, terus ada puisi baru, dan puisi kontemporer. Kontemporer itu apa? Nah, aku jelasin satu-satu ya. Puisi lama. Puisi lama ini merupakan puisi yang ada sebelum abad ke-20. Sekarang abad berapa? 21. Ih, 1 abad yang lalu. Aduh, Nanang sana. Nanang, Ini lagi belajar. Lanjut. Astagfirullahaladzim, Nanang. Jangan diganggu ya. Nanti aku mau tutup buku. Lanjut. Puisi lama itu adalah puisi yang berasal sebelum abad ke-20. Contohnya, Epa tahu pantun? 2, 3 kucing berlari. Itu salah satunya. Terus ada juga yang kayak gini, masak air biar mateng. Nah, itu termasuk pantun, tapi pantunnya pantun sekarang, pantun kontemporer. Kalau pantun zaman dulu itu, Nanang, jangan gangguin. Ini lagi ulangan Teh Indah. Oke? Kalau pantun zaman dulu itu yang kayak gini. Pergi ke pasar membawa buku.
Di tengah jalan ku jual. Hai anakku, jangan suka merayu. Nanti hati orang terjual, gitu-gitu. Nah, itu zaman dulu puisinya. Ada puisi yang jenaka, ada puisi yang marah-marah, ada ada puisi jenaka. Puisi jenaka itu puisi yang lucu. Ada puisi keagamaan gitu. Nana udah dong, tolong. Ibu, aku tahu. Iya. Nah, terus dipanggil. Ibu, aku tahu kepala. Lanjut ya. Minjam sendal. Jangan apa nang? Di puisi lama tadi ada pantun, terus ada syair, ada gurindam. Nah, terus nah iya, waktu itu pernah diajarin kan? Sama Upin Ipin juga. 2, 3. Nah, terus ada puisi lama. Puisi lama udah selesai. Sekarang puisi baru adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, matra, penyusunan lirik, hingga makna. Jadi ada puisi-puisi sekarang itu yang tergolong puisi baru yang terikat oleh bait, yang satu bait 4 baris. Nah, pinter. Nah, itu puisi baru. Terus ada juga puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Tahu nggak maksudnya apa? Ya mana tahu, orang belum dijelasin. Menurut aku dong, kan aku gurunya. Jadi puisi kontemporer itu kayak puisi, tapi dia bisa panjang banget, bisa pendek cuma 2 baris, bisa juga cuma 3 baris, atau 1 kata juga bisa. 0 kata bisa. Ya nggak ada dong. Nah, jadi nih contohnya, contoh puisi kontemporer itu kayak apa ya, kayak indah. bulan bersinar di wajahmu. Udah selesai. Berarti itu menggambarkan kamu itu cantik banget kayak bulan. Lah, iya. 1 baris doang. Iya, puisinya kayak gitu dong. Bulan bersinar di wajahmu, titik. Gitu bisa. Itu puisi kontemporer termasuknya. Tergantung ada yang mau memaknai dia sebagai apa. Aku dengar puisi itu sangat aneh. Kenapa aneh? Ya bisa 1 baris, 2 baris, 3 baris ya. Nah, kan kalau puisi yang lama itu terikat kan oleh bait, rima. Nah, kalau yang sekarang itu membebaskan. Ada puisi kontemporer tuh yang mencoba untuk aku nggak mau bikin puisi harus 4 baris, harus 1 bait, nggak mau. Aku maunya kayak gini aja. Ini juga puisi gitu. Karena kan ini kata-katanya indah, mengandung estetika. Kan ini juga punya majas kayak gitu-gitu. Ngerti? Nah, terus lanjut. Ada yang namanya ciri puisi. Singkat aja nih aku jelasin ya. Nah, kalau di puisi umum yang tadi aku jelasin, ciri-cirinya itu kan terikat tuh. Ada bait, ada baris. Ini halaman 5. Nah, ciri puisi umum ada bait, ada baris. Nah, bukan bentuknya paragraf. Terus ada juga kata-kata yang dipakai itu berupa kata kiasan, kata-kata majas. Oke? Majas ini. Ya, yang tadi kata-katanya tuh bukan makna yang bener gitu. Bilang kamu rumah aku jelek tahu kayak gubuk, padahal rumahnya mewah. Itu pakai majas namanya. Oh, yang kata di halaman. Iya. Terus penggunaan majas dominan, pemilihan diksi yang mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Jadi dia tuh kalau puisi umum itu dia memperhatikan yang tadi, yang berkarat, at, i, au gitu-gitu. Au namanya. Nah, terus abis itu ada ciri puisi lama. Ciri puisi lama itu yang pertama itu anonim. Tahu anonim? Anonim. Anonim itu maksudnya
tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi ya udah ada aja. Nggak ada tanda tangannya. Iya, nggak dikasih nama kayak gitu. Tanda Nah, tangan muka terus orang. Iya, ciri puisi lama juga sama, terikat oleh baris, bait, terus ada irama, diksi, intonasi, dan lain-lain. Nah, terus ada memiliki gaya bahasa yang statis, kayak misalnya yang tadi pantun misalnya, 2, 3. ya bisa kayak gitu, menadanya kayak gitu, 2, 3, bisa kayak gitu, Iya. bisa 3, 4, kayak gitu. Jadi nadanya cuma na gitu ya. Iya, berarti itu kayak Nah. nah. Dan biasanya puisi lama itu tidak ditulis, jadi disampaikan dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut, mulut ke mulut. Iya, jadi cuma disampaikan aja gitu, nggak ditulis gitu. Lanjut ya. Yang terakhir itu ada ciri puisi baru. Ciri puisi baru itu sekarang nama pengarangnya diketahui. Dapat tahu nggak salah satu nama penulis puisi? Iya, halaman berapa? Halaman 6. 6. Repa tahu nggak salah satu ciri penulis puisi? Salah Ciri satu baru. nama penulis puisi. Enggak. Nah, ada yang namanya Djoko Pinurbo. Itu sastrawan, dia suka menulis puisi. Ada juga Sapardi Djoko Darmono. Terus ada yang lain-lain. Kenapa mono? Ya tergantung. Nah, terus kayak tadi, dia itu bebas, nggak terikat baris, bait, gitu-gitu, suku kata enggak. Jadi dia mau puisi tapi bentuknya cerpen, ya kalau dia bilang itu puisi, ya itu puisi, kayak gitu. Nah, terus biasanya isinya tentang kehidupan. Terus gaya bahasanya itu berubah-ubah, nggak selalu pakai majas. Gak pernah ya? Terus apa ya? Biasanya terdiri dari 4-5 suku kata dan lain-lain. Nah, sekarang di halaman 7 ada contoh puisi. Aku mau dong kalau Reva bacain di depan teman-teman kamera. Oke. Bacain. Contoh puisi. Kereta apiku. Suaramu bising mendesing. Di stasiun aku menunggumu. Betapa sibuknya dirimu berlalu lalang mengantarkan penumpang sampai tujuan. Cuaca buruk tidak masalah bagimu. Roda besimu terus berputar mengikuti rel panjang. Desa dan kampung-kampung engkau lewati. Pesawahan dan gunung-gunung adalah pemandangan yang indah. Saat bersamamu menikmati kenyamanan sederhana yang kau punya, wahai kereta apiku, teruslah melaju dan dengan kecepatanmu menerjang angin dan tangan-tangan cahaya. Apapun dirimu, aku tetap bersamamu. Jayalah kereta apiku. Gimana? Jayalah kereta apiku. Oke? Ya. Nah, terus menurut Repa, makna dari puisi ini apa? Gak ada maknanya. Ya, nggak bisa dong. Ayo kita teliti. Kereta apiku, suaramu bising mendesing. Di stasiun aku menunggumu. Betapa sibuknya dirimu berlalu lalang, menghantarkan penumpang sampai ke tujuan. Cuaca buruk tidak masalah bagimu. Roda besimu terus berputar mengikuti rel yang panjang. Desa dan kampung-kampung engkau lewati. Persawahan dan gunung-gunung adalah pemandangan yang indah saat bersamamu. Menikmati kenyamanan sederhana yang kau punya. Wahai kereta apiku, teruslah melaju dengan kecepatanmu. Apapun dirimu, aku tetap bersamamu. Jayalah kereta apiku. Nah, jadi menurut Teh Indah, makna dari puisi ini adalah kereta api terus bergerak, jangan pernah berhenti bergerak. Jadi pas subuh bergerak terus. Iya, maksudnya terus beroperasi, teruslah ada, jangan apa ya,
jangan tergantikan karena aku adalah pecinta kereta api. Aku pecinta kereta api dan aku senang naik kereta api. Aku juga suka. Nah, itu, oke? Nah, untuk yang terakhir, aku punya kuis buat Reva. Nah, Ini jadi, baru di halaman 8. nah, Masih ada tuh halaman 9. Reva nggak boleh buka halaman 9, mentok di halaman 8. Nah, ini aku sita ya. Jadi Reva akan mengerjakan di kertas yang udah aku siapin. Nih. Tapi Ini kita adalah tak kelihatan. Mama. Ini adalah bentuk cetaknya dari kuis yang ada di handphone ini. Nah, aku mau Reva ngerjain ini sekarang. Nih, Mana Reva. tahu aku jawabannya. Ya kan tadi udah aku ajarin. Oke? Eva jawab sebisa Eva. Yang Reva tahu jawabannya. Iya, Reva cari kata-katanya ada di mana. Tapi gak usah kalau di sini dapat ini. Nih, pakai ini. Ya. Aku kasih waktu 5 menit, oke? Oke. Nah, nanti aku balik lagi videonya. Aku pikir cukup sampai di sini karena nanti hasil Reva ngerjain ini akan aku kirim ke Google Classroom. Jadi aku nggak akan videoin pas Reva ngerjain. Jadi aku pikir cukup sampai sekian. Dadah. Ini jadi Reva lagi ngerjain. Reva udah ngerjain berapa soal? Wah, udah ada 3. Apa tuh? Citraan. Citraan itu nomor berapa? Oh, nomor 3 ya? Tuh, citraan adalah untuk memancing imajinasi pembaca. Terus semangat.